Hello Technolovers! Janji Menteri Pertahanan Yeni Wahid dan Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan lagi setelah pertemuan mereka di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus 2023 akhirnya terpenuhi. Pertemuan Prabowo dan Yeni Wahid mencerminkan hubungan lama Prabowo dengan keluarga almarhum Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Gerindra, mengkonfirmasi bahwa Prabowo dan keluarga Gus Dur dekat. Menurut Andre, Prabowo pernah bercerita bahwa dia semasa kecil bertetangga dengan Gus Dur. Selain itu, Kiai Haji Irfan Yusuf Hakim, cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, bercerita tentang prediksi Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua. Insya Allah 2024, ungkap Gus Irfan 4 Mei 2022 lalu. Kembali mengingat cerita ini, berikut beberapa bukti hubungan yang dekat antara Prabowo dengan keluarga Gus Dur. Kembalinya Prabowo ke Indonesia dan pengaruh Gus Dur. Keluarga Gus Dur telah lama berhubungan dengan Prabowo setelah Prabowo meninggalkan Jakarta dan bermukim di Yordania karena banyak masalah yang membelitnya. Gus Dur disebut sebagai salah satu orang yang membantu Prabowo kembali ke Indonesia. Sebuah buku yang ditulis oleh Femi Adi Sumpeno berjudul Prabowo Titisan Soeharto berisi informasi ini, sebagaimana dilaporkan pada tahun 2019 oleh Detikcom. Seperti yang dikutip Femi, Prabowo menyatakan bahwa dia merasa percaya diri karena dekat dengan tokoh Nahdlatul Ulama itu. Dia mengatakan, saya dulu sering datang ke rumah Gus Dur dan memijatnya. Pada akhir 1999, Prabowo bertemu dengan Gus Dur selama kunjungan tidak resminya ke Yordania sebagai presiden keempat. Selama pertemuan mereka di Istana Raja Yordania, Prabowo sempat mengajukan pertanyaan kepada Gus Dur. Prabowo bertanya, apakah saya, Prabowo, sebaiknya pulang atau tetap tinggal dulu di Yordania? Ujar Gus Dur saat menceritakan pertemuannya dengan Prabowo tersebut, seperti yang dikutip Femi Adi dalam bukunya itu. Kita patut memperlakukannya sebagai manusia biasa, kata Gus Dur, memberi Prabowo pilihan untuk tetap di Yordania atau pulang ke Indonesia. Pada awal tahun 2000, Prabowo akhirnya dapat mengunjungi ayahnya yang sakit di Indonesia. Dia kembali ke Aman, tetapi baru pada awal 2001 mantan Menteri Pertahanan itu memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Kedekatan Gus Dur dan Prabowo di mata Said Akil. Selain itu, mantan Ketum PBNU Said Akil Siraj berbagi cerita tentang hubungan dekat antara Prabowo dan Gus Dur. Said Akil mengatakan Prabowo sering menggunakan terapi tenaga dalam untuk mengobati Gus Dur. Bukan hanya percakapan, selain itu Pak Prabowo memiliki kemampuan pengobatan tenaga dalam. Pak Prabowo memberikan terapi dari kepala sampai kaki kepada Gus Dur, seperti yang dilakukan saat susah tidur. Di lapangan Desa Kempek, Kabupaten Cirebon, Jumat 27 Juni 2014, Said Akil mengatakan bahwa dia sendiri yang menyaksikan dan mendukung Gus Dur. Selain itu, Said menyatakan bahwa hubungan antara Gus Dur dan Prabowo memulai kedekatan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dengan kaum Nahdliyin. Oleh karena itu, Gus Dur sempat memuji Prabowo sebagai orang yang tulus dan bersedia berkorban demi kepentingan agama mereka. Dulu, kedekatan dimulai dengan Gus Dur ketika masih ribut-ribut reformasi itu, tragedi Mei di Jakarta. Ketika itu, Pak Prabowo sering berkunjung ke Gus Dur sampai Gus Dur mengatakan orang yang paling ikhlas untuk bangsa ini adalah Prabowo, ujar Said Akil. Prabowo orang paling ikhlas kepada rakyat. Gus Dur sempat memuji Prabowo dalam salah satu wawancara televisi. Dia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat. Selain itu, para politikus dari Partai Gerindra sering mengulangi pernyataan Gus Dur tentang Prabowo. Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Gerindra, adalah salah satunya yang membahas hubungan antara Gus Dur dan Prabowo. Ortu Prabowo kagumi Wahid Hasyim. Yeni Wahid, putri Gus Dur, mengakui memiliki kedekatan khusus dengan Prabowo. Yeni merasa ada kedekatan ideologis dengan Prabowo, terutama dalam hal demokrasi, mempertahankan NKRI dan Pancasila. Keluarga Prabowo sangat dekat dengan keluarga Gus Dur. Menurut Sinta Nuria, istri almarhum Gus Dur, Sinta menerangkan bahwa orang tua Prabowo sangat mengagumi mendiang Abdul Wahid Hasyim. Sampai-sampai adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, disebut Hasyim. Keluarga Pak Prabowo Gus Dur dekat, karena itu adiknya diberi nama Hasyim. Sebetulnya orang tua Prabowo sangat mengagumi Pak Wahid Hasyim, karena itu namanya diambil Hasyimnya, kata Sinta.
Hubungan Prabowo dan Gus Dur membaik pasca Orde Baru. Hubungan Prabowo Subianto dan Gus Dur sempat tidak harmonis selama Orde Baru. Menurut Yeni, Prabowo mengikuti kebijakan Orde Baru yang memusuhi Gus Dur. Pak Prabowo dengan Gus Dur itu hubungannya kompleks, artinya ketika Pak Prabowo masih di Orde Baru, ia mengikuti kebijakan dari Orde Baru yang memusuhi Gus Dur, kata Yeni di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis 13 September 2018. Yeni mengatakan bahwa banyak orang yang mendukung Orde Baru membenci Gus Dur, bukan hanya Prabowo. Saya rasa pendapat Pak Prabowo itu ketika masih berada di rezim Orde Baru. Hubungan antara Prabowo dan Gus Dur meningkat setelah Orde Baru, menurut Yeni. Ini terjadi bahkan setelah Gus Dur memberikan izin kepada Prabowo untuk pulang ke Indonesia dari pengasingan politiknya di Yordania. Sampai kematian Presiden keempat, Prabowo dan Gus Dur menjalin hubungan yang baik. Selain itu, Yeni mengatakan bahwa hubungan Prabowo dengan keluarga Gus Dur terus terjalin dengan baik. Karena itu, Yeni meminta agar hubungan antara Prabowo dan keluarga Gus Dur tidak diperhatikan secara eksklusif oleh satu pihak. Deklarasi Prabowo tawari Yeni Wahid untuk Pilgub Jatim. Selain memiliki hubungan baik dengan Gus Dur, Prabowo juga dekat dengan Yeni Wahid. Pada 2018, dia bahkan sempat menawari Yeni Wahid untuk maju dalam Pilgub Jatim, tetapi keluarganya menolak. Hari ini kedatangan Mbak Yeni Wahid, sahabat lama saya. Beberapa pekan lalu ada wacana meminta beliau untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Setelah beliau mengambil waktu konsultasi, akhirnya beliau datang hari ini dan menyampaikan tidak diizinkan keluarganya untuk maju Pilgub. Kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu 3 Januari 2018. Prabowo menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil Yeni karena dia yakin bahwa kontribusi Yeni akan terus ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Yeni Wahid dampingi Prabowo temui Menhan Malaysia. Pada tahun 2020, Yeni Wahid, Komisaris Independen Garuda Indonesia, hadir bersama Prabowo saat bertemu dengan Menhan Malaysia, Mat Sabu, Jumat 24 Januari 2020. Pertemuan berlangsung di kantor Prabowo, Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Yeni mengatakan dia dan Mat Sabu adalah teman baik. Prabowo ziarah ke makam Gus Dur. Pada tahun 2022 lalu, Prabowo mengunjungi Ponpes Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Prabowo berziarah ke makam Gus Dur yang juga dikenal sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Rabu 4 Mei 2022, Prabowo tiba di Ponpes Tebu Ireng bersama Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPW Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat, dan Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Oktadella Bilita Permatasari. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, juga dikenal sebagai Gus Kikin, menyambut Prabowo dan rombongan. Pertama, mereka menuju dalam kesepuhan yang terletak di sebelah kiri Masjid Pesantren. Konferensi tertutup itu berlangsung selama 2 jam. Setelah ziarah, Prabowo membagikan bunga di makam Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Gus Dur, dan Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Soleh.